Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Arifah yang sedang menjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya saya izin mendata diri Bapak terlebih dahulu ya. Namanya siapa Pak? Bapak Cahyo. Pendidikannya Pak? Pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Umurnya Bapak? 17 tahun. 17 tahun. Untuk status pernikahannya apakah sudah menikah atau belum menikah? Belum. Baik, untuk sekarang pekerjaannya apa? Kuli. Oke, baik Bapak. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, yang dimana pada saat pemeriksaan fisiknya mungkin Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan berusaha meminimalisir hal tersebut. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah dari yang Bapak yang keluhkan sebelumnya itu untuk menegakkan diagnosisnya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, silakan duduk terlebih dahulu di meja pemeriksaan. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Lalu selanjutnya kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Lalu setelah itu kita keringkan. Dan buang sampahnya ke tempat sampah. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, yang dimana pertama ada kita inspeksi terlebih dahulu apakah terdapatnya atrofi di bagian otot-otot pasien atau tidak. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks meningens, yang dimana bisa melalui Brudzinski, yang dimana minta pasien untuk terlentang terlebih dahulu. Bapak boleh terlentang terlebih dahulu tanpa menggunakan alas bantal. Lalu selanjutnya di bagian Brudzinski pertama kita bisa anamnesis atau pemeriksaan fisik terlebih dahulu apakah adanya cedera atau fraktur di bagian vertebral cervicalnya. Nah, jika tidak ada, bisa kita posisikan lengan pemeriksa, maaf ya Bapak ya, berada di belakang leher pasien, lalu kita fleksikan agar dagu menyentuh sternum. Lalu kita lihat apakah refleks abnormalnya itu di ekstremitas bawahnya apakah terdapat fleksi atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian Brudzinski kedua itu bisa dilakukan dengan menegakkan bagian ekstremitas bawah secara tegak. Bapak maaf ya. Lalu setelah itu kita lihat apakah di bagian ekstremitas lainnya terdapat fleksi atau tidak, dan lakukan yang sebaliknya. Bapak maaf ya, pada pasien ini tidak ada. Lalu selanjutnya pada Brudzinski ketiga kita bisa melakukan pemeriksaan di bagian zigomatiknya. Bapak maaf ya. Lalu kita tekan dan kita lihat apakah di bagian ekstremitas atasnya terdapat pergerakan atau tidak. Lalu di bagian selanjutnya di bagian lasequesign-nya kita lakukan dengan cara menegakkan bagian ekstremitas bawah pasien dengan tegak. Lalu kita lihat apakah dan kita tanyakan apakah terdapat rasa nyeri atau tidak. Bapak maaf ya, coba saya tegakkan terlebih dahulu. Bapak apakah terasa nyeri? Di bagian sininya apakah terasa nyeri? Abnormalnya pasien ketika membentuk kurang dari 70 derajat itu akan merasakan nyeri di area bokong. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan melalui Kernings, yang dimana bagian Kernings itu posisikan ekstremitas bawah pasien dengan fleksi panggul dan lututnya dengan membentuk sudut 90 derajat. Bapak maaf ya, membentuk 90 derajat. Lalu kita ekstensikan di bagian sendi lututnya ke arah atas. Bapak apakah terasa nyeri?
Tidak ada. Lalu kita lakukan yang sebaliknya. Bapak maaf ya, apakah terasa nyeri Bapak? Tidak ada. Abnormalnya pasien ini akan merasakan nyeri ketika ekstremitas bawahnya membentuk kurang dari 130 derajat. Lalu selanjutnya ada refleks fisiologisnya, yang dimana pertama ada refleks bicepsnya, yaitu pada saat bisa posisikan pasien itu dalam posisi spine atau duduk. Nah, pada posisi spine, posisikan lengan pasien fleksi, yang dimana lengannya mengarah ke arah abdomen. Bapak maaf ya. Lalu setelah itu kita posisikan jari telunjuk di tempat bicepsnya, dan kita ayunkan palu refleksnya, dan kita ketuk tidak boleh lebih dari 2 kali. Bapak maaf ya. Nah, kita lihat apakah refleksnya itu terdapat hiperrefleks, hiporefleks ataupun normal. Lalu bisa juga dilakukan dengan posisi duduk. Bapak boleh duduk terlebih dahulu. Dalam posisi duduk, yang dimana posisikan lengannya itu berada dekat dengan abdomen, dan letakkan jari jempol di bagian bicepsnya, dan kita ayunkan palu refleksnya. Kita lihat apakah terdapat hiporefleks, hiperrefleks ataupun normal. Lalu selanjutnya di bagian tricepsnya bisa kalau misalkan pasien dalam kondisi duduk tapi tidak nyaman, bisa kita kita gantungkan tangannya seperti ini dan minta pasien untuk rileks. Tumpuin ini. Rileks saja Pak. Nah, lalu kita ayunkan palu refleksnya di area tricepsnya. Apakah terdapat hiperrefleks, hiporefleks ataupun normal. Lalu bisa juga dalam posisi spine atau berbaring. Bapak boleh berbaring terlebih dahulu, yang dimana posisikan sendi sikunya ini fleksi kurang dari 90 derajat. Lalu kita ayunkan palu refleksnya, dan kita lihat apakah terdapat hiporefleks, hiperrefleks ataupun normal. Lalu selanjutnya Bapak boleh duduk terlebih dahulu mengarah ke saya. Lalu selanjutnya di bagian brachioradialisnya, refleks brachialisnya, ini mana posisikan pasien dalam kondisi duduk. Lalu kita bisa mengayunkan di bagian refleks brachialisnya. Kita lihat apakah terdapat hiporefleks, hiperrefleks ataupun dalam keadaan normal. Lalu selanjutnya di bagian patella, boleh dalam posisi berbaring ataupun duduk. Pada posisi duduk, posisikan kaki pasien ini bergantung, tidak boleh mengenai lantai, yang dimana kita langsung mengayunkan palu refleksnya. Kita lihat apakah terdapat hiporefleks, hiperrefleks ataupun normal. Bapak boleh tiduran terlebih dahulu. Dan dimana pada patella kita posisikan kaki pasien itu sekitar 90 derajat fleksi. Lalu kita lihat apakah terdapat hiporefleks ataupun hiperrefleks ataupun normal. Lalu selanjutnya di bagian tendon Achillesnya, yang dimana Bapak maaf ya, ininya sepatunya dibuka terlebih dahulu. Yang dimana pada bagian tendon Achilles ini kita posisikan kaki pasien berada di atas kaki yang satunya, dengan kita menarik bagian sendi ankle. Lalu kita ketuk bagian tendon Achillesnya. Apakah terdapat hiporefleks atau hiperrefleks ataupun normal. Lalu selanjutnya di bagian patologisnya, kita lihat di bagian ekstremitas bawah, di bagian telapak kakinya. Bapak maaf ya, menggunakan bagian tumpul dari palu refleks. Nah, di sini kita gesekkan bagian tumpulnya dari bagian
di bagian lateral telapak kaki menuju ke arah atas. Kita lihat apakah terdapat ibu jarinya itu mengarah dorsofleksi ataupun di bagian jari-jari lainnya terdapat ekstensi. Jadi seperti mengipas melebar ke segala arah. Lalu untuk selanjutnya yang bagian cadoknya, yang dimana periksa di bagian depan, di bagian punggung kakinya, dari malleolus menggunakan tumpul palu refleks. Kita lihat apakah terdapat dorsofleksi dari ibu jari atau tidak. Pada pasien ini tidak. Lalu selanjutnya di bagian open hip, yang dimana posisikan jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa berada di tibialis proksimal dan memberikan tekanan ke arah distal tibia. Lalu kita lihat apakah terdapat refleks yang abnormal atau tidak. Jika tidak, lalu selanjutnya ada pemeriksaan Gordon, refleks Gordon, yang mana kita meriksa dengan menekan musculus gastrocnemius pasien, dan kita lihat apakah terdapat refleksnya atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian Bapak boleh duduk terlebih dahulu. Lalu di bagian refleks genggamnya kita lihat kita gesekkan apakah terdapat fleksi dan dari jari tangannya apakah, dan jika terdapat fleksi maka itu normal. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menggunakan bagian tumpul palu refleksnya. Kita lihat dan kita gesekkan di bagian telapak tangannya apakah terdapat refleks atau tidak. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi bahwa untuk refleksinya masih di Bapak itu masih normal ya Pak ya. Mungkin nanti kalau misalkan dari keluhan Bapak mungkin parah, Bapak bisa kembali lagi ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, alhamdulillah ya Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Semoga cepat sembuh. Terima kasih dok.